Nih ya, dari atas sampai bawah nih. Yang paling mahal, paling asli nih. Sepatu gua. Kan Travis Scott 30 juta tuh sepatu. Ada nggak yang lebih mahal lagi dari 30 juta? Oh ada, kalau sneakers ada. Oke Kak, untuk pesanannya nggak ditunggu ya? Oke, siap. Lo ke kafe keren banget dah. Nih ya, dari atas sampai bawah nih. Yang paling mahal, paling asli nih. Sepatu gua. Kan Asli tadi banget. Lo bilang udah berapa? 10 juta, 50 juta nih. Nah itu berapa? Lo kaget deh kalau dengernya. Yakin lo mau denger? Sebut lah. 50 juta. Sepatu doang 50 juta. Ada 50 emasnya tuh, juta. alas kakinya. Ini enak banget ini. Mau diajak shuffle-shuffle bisa ini mah. Tuh, lihat. Sorry. Lo tadi bilang sepatu lu berapa bro? 50 juta? Mana ada sepatu beginian 50 juta? Ini ori banget bang. Ini sepatu KW bro, nggak mungkin sampai 50 juta. Wah, lo kena tipu lo. Tau dari mana lu? Gue udah bisnis sepatu bro, nggak mungkin sepatu kayak gini 50 juta. Arah 50 juta. Lo bisnis sepatu? Ya, gue udah bisnis sepatu bro. Aduh, berarti udah suhu banget nih. Iya. Tuh mendingan lo ngobrol. Kita ngobrol tuh ngomongin sepatu 50 juta lo. Boleh, santai. Namanya siapa? Owen bro. Farhan. Owen. Jadi, Yaudah kita langsung ngobrol-ngobrol aja bang ya? Yuk, boleh ya? yuk. Jaggers. Buset lu, kenceng lu udah Ya, tau ya, nih. nggak apa-apa lah. Biar semangat nontonnya. Semangat banget. Iya. Jaggers, gua sama Gaby sekarang udah duduk nih bersama Bosnya Beargoods. Wih, bos. Beargoods_ID. Ini dia, Michael Owen. Halo Jaggers. Ya, tapi nama lu keren juga lu ya, kayak Michael Owen. Emang bokap lu suka bola? Iya, dia emang dari dulu fans bola. Terus emang pas gue lahir kan yang tahun 2000-an tuh emang Michael Owen lagi Oh bagus-bagusnya iya, kan. Owen lagi mantep-mantepnya tuh ya di Inggris tuh. Padahal mah gue depannya CR. Coba pas gue lahir CR dulu ada yang bagus nama gue mungkin Cristiano Ronaldo. Aneh banget. Ini sepatu-sepatu ini dari kapan itu jualannya? Aku jualan kurang lebih kalau misalnya dibilang 1 tahun lebih lah. Udah jalan hampir masuk mungkin 2 tahun. Nah awal mulanya itu bisa yakin gitu kayak sepatu nih enak nih buat dijualin? Pertama kali tuh gue main sneakers begini karena gue sendiri suka kan. Waktu itu gue beli kayak wah gila, masa sepatu di kaki doang 7 juta, 8 juta, sepatu apaan nih gitu kan. Gue sendiri waktu itu kayak mana pas masih kita SMA ya duit terbatas banget kan kayak mau beli sepatu 7 juta kalau misalnya bilang nyokap bokap mati, lo ngapain beli sepatu semahal itu gitu kan, di luaran banyak cariin 300-400 ribu gitu kan. Akhirnya gue dari situ gue beli satu pakai terus gue lihat wah anjir kalau misalnya dari tokonya sendiri keluar harganya jauh lebih murah, di resell bisa tinggi banget. Akhirnya dari situ gue kayak bisa nih dijadiin bisnis, gue jual lagi, jadi gue ambil buat gue jual lagi kayak gitu. Wan, tadi kan lu bilang katanya ini sepatu 400 dulu lah, SMA lah 400-300 lah ya. Itu tuh modal, ini sepatu dari mana? Modal awalnya dari di jajan gue tabung beberapa buat emang udah ditarik gitu kayak karena kan gue juga demen tuh sneakers sendiri kayak gue pengen pakai sendiri tapi kayak kalau misalnya gue beli cuman buat gue pakai duit gue habis dong. Jadi mau nggak mau gue nabung buat beli satu, gue jual buat nanti duit jualan itu buat beli sepatu yang gue pengen. Dari awalnya tuh iseng-isengan cuman begitu doang. Enggak, tapi benar, gue tuh kalau gue beli sepatu gitu ya, gue tuh nggak tahu gitu, bedain mana yang kayak ori, mana yang palsu gitu. Kalau lu gimana sih cara bandingin? Misalnya contoh, ambil satu deh, misalnya ini kali ya. Nah, kalau misalnya palsunya kayak gimana, aslinya gimana tuh gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya semua sepatu, kalau misalnya kita emang dilihat di kasat mata, emang agak susah sih buat ngebedain barang itu palsu atau asli. Biasanya kalau misalnya kayak sepatu-sepatu kayak gini gitu, ini kan dia ada jahitan. Biasanya kalau misalnya sepatu ori, kalau misalnya dia keluar dari pabrikan langsung, itu dia emang udah dari sistemnya mungkin dari mesin emang langsung ngejahit. Tapi kalau misalnya kita sepatu yang fake, itu kayak ada, lu tau ada tool kayak pulpen gitu yang kalau misalnya dia bisa nulis tapi nggak ada gambarnya, tapi harus disinarin baru kelihatan. Tahu. Oh iya, kayak Jadi kita harus pakai tool buat ngelihat.
Kadang kan kalau misalnya jahitan tangan orang kan nggak rapi. Iya. Jadi gambarnya kelihatan, oh kok ini benangnya mencong kayak gitu. Kayak gitu. Kan lu tadi tau lah ibaratnya gimana cara lu bedain yang KW emang enggak. Nah terus lu pernah nggak kayak ketipu gitu? Tahu-tahu lu belinya barang KW gitu? Kalau ngomong ketipu yang dalam artian sampai rugi, nggak pernah. Tapi kalau misalnya kayak gue ngambil produk ternyata, oh barangnya KW nih, itu pernah. Wah, terus gimana? Kayak gitu. Enggak, kalau misalnya kita di sini itu emang semua sistemnya kita ada refund. Jadi kayak gua pun jualan semua barang yang gua ambil itu gua semuanya gua sortir dulu. Emang gua quality check dulu. Oh ini ori nggak, ini KW nggak. Emang di toko gua juga gua menjamin semua barang di sini gua maunya ke customer dapatnya yang ori. Tuh, Asli makanya gitu. sama Jaggers belinya di Bare Goods Very good underscore ID. underscore gitu. Langsung Dapat aja di iya. nih follow nih di sini di bawah sini. Tapi gue pengen nanya gitu. Lo sendiri suka model sepatu yang kayak gimana? Kan gue kan ada yang kayak gini nih. Iya. Ada yang kayak Jordan gini, ada yang kayak Nike Dunk pendek ya. ya gitu. Lo suka yang kayak gimana? Ya lu jualan, ya pasti lu udah cinta produk lu lah. Jadi Oh. nggak ada kayak di anak emas kan tuh nggak ada gitu. Tapi pasti ada dong kayak misalnya lo paling suka atau misalnya yang paling jarang nih, paling langka nih, gue pakai sepatu ini tuh jarang-jarang banget nih. Kalau misalnya ke acara tertentu doang, ada nggak sih sepatu paling langka di sini? Paling rare gitu? Kalau ngomong paling langka sih ada, tapi kalau misalnya untuk personal gue nggak ada. Ini gue jual ini SB Dunk FTC. Ini kurang lebih sepatunya tuh dia konsep pembuatannya tuh collab sama Osen di Jepang. Lo tau Osen? Apa tuh? Kayak tempat pemandian air panas gitu. Oh, yang biasanya dia collab sama sepatu. Yakuza Oh, gitu. Iya, biasa buat orang mandi tapi pakai sneakers ternyata kan mandi pakai sneakers. Mandi pakai sneakers. Saking banyak duitnya gitu tuh. Oh, pantas nih kayak ada tembok-tembok. Iya, bentukannya kayak mandi ya? keramik kamar mandi gitu ya. Nah, emang dia collabnya sama itu. Berapa ini? Iya, ini berapa? Ini sekarang kurang lebih kayaknya bisa dibilang di angka 8 sampai 9 juta lah mungkin. 9 juta ya? Kita masih kalah 2 juta. Tapi dia harganya turun apa naik apa gimana gitu nggak? Kalau untuk sneakers itu hampir rata-rata di saat emang kita belinya langsung ibaratkan dari pabrikan langsung yang keluar ataupun kayak yang langsung dari store-nya asli, jarang kalau misalnya harga sepatu itu langsung dia drop. Tapi ada nggak menutup kemungkinan ada sepatu yang emang dia keluar harganya bakal ngedrop. Kan kayak kita kalau misalnya jualan kayak gini juga tergantung supply demand kan. Nah, kayak gitu. Bisa naik ya harga sepatu ya? Iya. Bisa naik. Semakin Kok bisa gimana caranya harga sepatu bisa naik itu? Gara-gara apa? Jadi mereka kan rilisan itu worldwide. Jadi satu dunia kan emang dapat kebagian jatah. Itu misalnya dia rilis berapa ratus ribu di seluruh dunia, tapi di Asia ternyata udah cuma kebagian 30 atau 40 pair. Tapi sedangkan supply-nya atau keinginan masyarakatnya kan tinggi banget gitu. Jadi mereka kayak ya, kalau emang yang pengen ya gue rebutin harga yang terbaik karena gue nggak pengen sepatu ini, makanya kayak harga bisa naik gitu. Wah, iya bener juga Nah, sih. berarti kalau lu pakai sepatu cuma 30 orang doang tuh di Asia tuh Iya, biasanya iya. tuh. Kurang lebih gitu. juga sih. Prestis. Yang gue lihat nih ya, kayak ini Air Jordan ini, kayaknya emang belakangan ini orang lagi sering beli Air Jordan gitu-gitu dah. Booming banget. Kenapa sih ini booming banget Air Jordan? Mungkin dari orang-orang sendiri mikir ini kan dulu sepatu Air Jordan tuh pertama kali sebenarnya sepatu basket kan kalau Iya, iya. sepatu basket. Ya kan? Benar. Itu kan sebenarnya sepatu ini tuh rilis sudah lama banget, sekitar sebelum tahun 2000-an tuh udah pertama kali lonceng pas Jordan pakai lu tuh yang warna merah banget. Iya, iya. Yang ikonik banget kan. Iya, tahu Iya, yang iya. kayak ada licin gitu ya? Iya, kayak ikonik banget kan. Tahu. Mungkin orang-orang dari situ kayak mereka ngerasa, oh ini sepatu kayak apalagi buat pencinta-pencinta basket mungkin kayak ada story-nya aja gitu. Makanya akhirnya sama mereka kayak diangkat gitu. Ini berapa banyak total yang punya lu nih, aset lu semua nih, sepatu-sepatu lu? Ada berapa banyak gitu kira-kira? Sekarang bisa dibilang mungkin sekitar 200-an. 200-an? 200-an. 200 pasang gitu ya? Iya, 200-an pasang lah. Gokil. Kira tuh worth-nya berapa tuh 200? Kira-kira tuh aset lo semua Total berapa berapa? total semua? Ya bisa dibilang hampir nyentuh 1 M mungkin. Yang gue pengen tahu gitu, kira-kira tuh per bulan lo berapa sih? Misalnya ya kalau lo hitung-hitung gitu. Kalau misalnya kotor per bulan gue biasa paling minim, paling kecil di 150. 150 juta Ya. sebulan tuh kira-kira ya? Ya kisaran segitu lah. Lu umur berapa sih? Gua tahun ini masuk 22. Belum ganti tahun sih, 21 masih. Ya, belum ganti tahun sih, masih 21. 21 tahun.
penghasilan 150 juta nih dari jualan sepatu. Gokil, kapan gue kayak gitu? 21 tahun itu gue masih main PS gitu. Kan gak lu udah from head to toe kan udah 150 juta juga. Ya, tapi kalau KW semua ternyata. Palu juga kan. Tapi ada nggak sih, Wan? Sepatu nih yang lu incer banget dari dulu, tapi lu belum pernah dapetin? Ada itu. Apaan tuh? Iya, apa tuh? Kalau gue personal, gue paling pengen dari semuanya Jordan High Travis Scott. Yang Jordan Travis Scott. Iya. Itu yang kayak gimana tuh? Lu kalau misalnya Travis Scott tuh dia paling ikonik, logo swoosh ini kebaliknya, yang Nike ini kebalik. Ini kan biasanya modelannya gini nih. Kalau Travis Scott itu ininya dibalik ke sini. Oh. Ya, itu emang khusus buat kalau misalnya Travis Scott, rilisan Travis Scott itu dia ikoniknya emang swooshnya kebalik. Itu Tapi- belum dapat. Belum sampai sekarang. Itu susah dicari tapi. Rata-rata limited terus itu mahal banget. Berapa? Sekarang mungkin bisa dibilang 30 jutaan tuh sepatu. Kan Travis Scott 30 juta tuh sepatu. Ada nggak yang lebih mahal lagi dari 30 juta? Oh ada, kalau sneakers ada. Berapa? Seingat gua ada namanya Air Max ya, itu kayak dia sepatunya tuh rada tinggi, gue juga susah sih jelasinnya. Terus itu dia kayak emang limited banget, itu mungkin bisa di 100-an. Bahkan ada yang lebih juga sih, banyak sepatu yang emang udah valuasinya tuh lebih dari 100 juta ke atas. Itu mending gue beli mobil. Di mobil dapat satu. Ada yang mau beli 100 juta gitu ada orang. Ada, pasti ada. Namanya kita, apalagi kalau misalnya kolektor, mereka pasti kayak semakin limited kan namanya kolektor pasti seneng. Kayak nama motor. Mana lagi 100 juta. Iya, tuh lu beli motor bisa dapat 10 kali tuh. Tapi gini deh, kalau emang nih sepatu nih, harganya kan mahal-mahal gitu. Bisa nggak sih sebenarnya di asuransi? Nggak tahu. Emang bisa nggak ya asuransiin sepatu? Belum bisa. Wan tuh, lu tertarik nggak kalau misalnya jagain memberikan asuransi sepatu ini? Coba balik ke Sobat Jaggers, kalau seandainya ada nih ternyata dari kalian yang emang hobi sepatu, demen sepatu, pengen nggak kalau misalnya punya asuransi buat sepatu kalian yang mahal-mahal misalnya kayak gitu? Kan lumayan ya kegorek malu. Iya. Kan lumayan. Hujan banjir sepatu lu kena klaim. Kan lumayan. Iya, siapa tahu ada orang di luar sana yang pengen, oh boleh juga nih ada asuransi sepatu, ya boleh lah. Oke, gitu aja Jaggers. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. please Subscribe subscribe biar gue bisa beli sepatu Nggak, beneran. kalau misalnya subscribe, dapat sepatu satu pasang dari Owen. Parah loh. Main kasih-kasih aja. Udah, mungkin gitu aja lah Jaggers. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.